Halo semuanya, para mahasiswa Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Batam. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang krusial banget buat project-based learning kalian, yaitu soal pengumpulan data. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental ya. Kenapa sih data itu penting banget buat proyek software kalian? Emangnya sepenting apa? Jawabannya simple. Software yang hebat itu bukan cuma soal codingan yang jalan, tapi soal solusi untuk masalah nyata. Nah, kuncinya itu ada di proses 3 langkah ini, yang bakal kita bedah bareng-bareng biar proyek kalian dijamin tepat sasaran. Baik, mari kita masuk ke fase pertama. Di sini kita bakal jadi detektif. Tugas kita adalah mencari tahu siapa sih target sistem kita. Atau gampangnya, software ini kita bikin untuk siapa sebenarnya? Coba bayangin, nggak mungkin kan kita menanyai semua calon pengguna di dunia ini? Nah, inilah gunanya konsep populasi dan sampel. Populasi itu semua target pengguna kita. Dan sampel adalah sebagian kecil yang kita pilih untuk mewakili mereka. Ini kuncinya biar kerja kita efisien dan efektif. Oke, setelah tahu bedanya populasi dan sampel, pertanyaan berikutnya adalah gimana cara milih sampel yang benar? Nah, di fase 2 ini kita akan bedah peta teknik sampling. Anggap saja ini semacam guidebook buat milih strategi yang paling pas untuk proyek kalian. Secara garis besar ada 2 jurusan utama nih. Pertama, probability sampling, di mana semua orang di populasi punya kesempatan yang adil untuk terpilih. Yang kedua, non-probability sampling, di mana kita sengaja memilih orang-orang tertentu berdasarkan kriteria khusus. Biar kebayang, kita lihat contoh kasus ya. Misal, kalian bikin aplikasi absensi untuk dosen internal. Populasinya kan kecil, jelas, dan bisa dihitung. Ya udah, sikat aja semuanya. Ambil semua dosen sebagai sampel. Nah, teknik ini namanya sampling jenuh. Beda lagi ceritanya kalau kalian bikin sistem pakar untuk diagnosa penyakit. Kalian nggak mungkin kan bertanya ke sembarang orang, pasti kalian bakal sengaja memilih dokter spesialis. Nah, karena ada tujuan atau purpose khusus, ini yang disebut purposive sampling. Contoh terakhir, gimana kalau bikin aplikasi e-commerce untuk publik di Batam? Nah, ini baru butuh keragaman. Kalian butuh pendapat dari mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, semuanya deh. Makanya, cara terbaik adalah pakai simple random sampling atau area sampling, biar sampelnya acak dan beragam. Oke, targetnya sudah jelas, cara memilihnya juga sudah. Sekarang, senjatanya apa? Di fase 3 ini, kita akan buka toolbox kita, yaitu instrumen analisis kebutuhan. Ini adalah alat-alat yang bakal kalian pakai untuk menggali data. Alat pertama adalah studi literatur. Gampangnya, ini adalah riset meja. Kalian kumpulkan dan pelajari semua informasi yang sudah ada, dari buku, jurnal, artikel, biar paham topik kalian lebih dalam dan tahu apa saja yang belum terselesaikan. Nah, ini pro tip penting banget buat anak TRPL. Anggap saja studi literatur itu sama dengan kompetitor analisis. Gampangnya, jangan bikin ulang roda. Lihat aplikasi lain yang sejenis, pelajari apa kelebihannya, dan yang paling penting, cari tahu kelemahannya. Disitulah peluang aplikasi kalian untuk jadi lebih baik. Contohnya di kasus aplikasi sewa ini. Timnya nggak langsung ngoding, mereka kepoin dulu aplikasi sejenis di Google Play. Dari sana, mereka menemukan apa saja sih keluhan pengguna atau pain points-nya dan fitur apa yang kurang. Nah, temuan ini yang jadi kompas arah proyek mereka. Alat kedua adalah observasi. Sesuai namanya, ini waktunya kalian turun langsung ke lapangan. Bukan untuk bertanya, tapi untuk melihat, mengamati gimana sih orang-orang bekerja atau menyelesaikan masalah mereka di dunia nyata. Di dunia software development, ini sering disebut UX shadowing. Dan disinilah sering banget ada kejutan. Kenapa? Karena apa yang orang bilang mereka lakukan seringkali beda jauh dengan yang sebenarnya mereka lakukan. Observasi ini membongkar jurang pemisah antara omongan dan kenyataan. Kita balik lagi ke tim aplikasi sewa tadi. Mereka datang langsung ke toko rental kamera. Dan apa yang mereka lihat? Mereka lihat petugasnya pusing mencatat stok manual yang bikin sering ada double booking. Boom! Dari situ mereka sadar, wah kita butuh banget fitur kunci inventaris real time. Kebutuhan krusial ini nggak akan ketemu kalau cuma bertanya. Oke, setelah mengamati, sekarang waktunya ngobrol. Alat ketiga kita adalah wawancara. Ini adalah kesempatan kalian untuk bertanya langsung, menggali lebih dalam detail-detail yang nggak kelihatan saat observasi. Di sini kita bisa dapat wawasan yang super spesifik. Wawancara itu jantungnya requirement elicitation
alias proses menambang kebutuhan. Ini momen kalian untuk menodong stakeholder. Tanya soal bisnis rules-nya gimana, batasan sistemnya apa, dan harapan utama mereka itu apa sih sebenarnya? Dan ingat, beda orang, beda pertanyaan. Ilustrasi ini menunjukkan dengan jelas banget. Ke pemilik barang atau vendor, kalian tanyanya soal logika bisnis, soal profit. Tapi ke calon penyewa atau end user, fokusnya beda. Tanyakan pengalaman mereka, tanyakan apa yang bikin mereka sakit kepala atau pain points. Alat terakhir, angket atau kuesioner. Ini dipakai kalau kalian sudah punya prototype. Tujuannya buat apa? Untuk validasi dalam skala besar dan dapat data angka atau kuantitatif. Misalnya kalian sebar kuesioner System Usability Scale atau SUS untuk mengukur seberapa gampang sih aplikasi kalian dipakai menurut ratusan orang. Oke, jadi kita sudah bahas siapa targetnya, gimana cara memilihnya, dan 4 alat utama untuk mengumpulkan data. Sekarang, ayo kita ikat semuanya jadi satu kesimpulan, gimana ini semua menjadi fondasi kokoh untuk software kalian. Nah ini dia rangkumannya. Prosesnya itu berurutan dan saling menyambung. Mulai dari langkah 1, kita tentukan dulu siapa populasi dan sampelnya. Lanjut ke langkah 2, kita pilih teknik sampling yang paling pas. Terakhir, di langkah 3, kita pakai senjata yang tepat. Studi literatur, observasi, wawancara, dan kuesioner. 3 langkah ini adalah resep dasar untuk proyek software yang sukses. Setiap langkah ini membangun di atas langkah sebelumnya. Jadi, semua kerja keras kalian itu fokus untuk menyelesaikan masalah yang beneran ada, bukan cuma asumsi. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang harus selalu jadi panduan kalian. Pertanyaan yang harus kalian tanyakan ke diri sendiri sebelum menulis satu baris kode pun. Masalah nyata apa yang akan diselesaikan oleh software Anda?